kita akan mempresentasikan desain laboratorium dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Nah, sebelum kita masuk ke bagian penjelasan mengenai desain laboratoriumnya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya kami di sini tidak menggunakan aplikasi khusus untuk mendesain suatu bangunan. Tadi kami di sini menggunakan aplikasi game, tapi game itu bisa bangun rumah sendiri. Jadi kami memanfaatkan game ini. Nah, di sini kami konsep dari desainnya itu adalah modern. Jadi di sini kami labnya itu seperti lab kayak di rumah sakit atau di beberapa instansi perkuliahan. Jadi standar itu standar kuliah, bukan standar anak SMA. Tapi nanti ini cocok untuk anak SMA arahnya nanti. Nah, kita langsung saja masuk ke bahas pintu. Pintunya ini kami menggunakan pintu yang seperti di rumah sakit. Kenapa kami menggunakan pintu tapi tidak menggunakan jendela kanan kiri? Itu kami tujuannya itu adalah, jadi kalau misalnya di sekolah itu kan banyak yang lewat-lewat di lobi atau di sekitaran depan pintu itu, jadi tidak mengganggu orang yang ada di dalam laboratorium tersebut. Jadi para praktikan yang sedang berpraktikum itu bisa fokus berpraktikum tanpa melihat keadaan di luar. Dan kami di sini memiliki ventilasi, yaitu lubang kayak jendela di pintu tersebut, jadi ada mungkin cahaya untuk masuk. Nah, untuk bagian cat yang di bagian luar itu kami mengikuti sekolah-sekolah yang ada di Medan. Kadang rata-rata warna coklat, jadi catnya kami buat warna coklat. Nah, bagian dalamnya itu bagian tempat duduk untuk guru ada 2 dan mejanya 2, dan untuk meja para perhatikannya ada di sini bisa menampung kira-kira 40 siswa. Tapi di sini kami buat sampel aja untuk 16 siswa saja, tapi selebihnya bisa buat 40 siswa. Nah, di dalam ruangan laboratorium ini terdapat 2 ruangan lagi. Ruangan pertama itu ruangan alat bahan, dan yang kedua itu kamar mandi. Kenapa kami membuat kamar mandi? Ini kan berarti suatu inovasi yang baru. Nah, tujuan kami untuk membuat kamar mandi di dalam laboratorium untuk memudahkan siswa. Kalau misalnya siswa mau ke kamar mandi, nggak perlu keluar lab untuk ke kamar mandi. Nah, jadi kan guru kan juga tidak terlalu repot untuk melihat gerak-gerik siswa, kan siswanya banyak. Jadi kalau misalnya siswanya keluar, itu kan pasti kan gurunya pasti akan bingung, repot. Jadi tadi yang keluar berapa siswa. Jadi pekerjaan praktikum itu bisa berjalan dengan lancar. Guru juga bisa tenang dalam mengatur siswanya, nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar juga. Jadi siswa itu benar-benar disiplin dalam melakukan praktikum, seperti itu. Ruangan selanjutnya itu adalah ruangan alat dan bahan. Di ruangan alat bahan ini terdapat jendela sudut untuk guru supaya bisa melihat etika siswa dalam mengambil alat dan mengambil bahan. Jadi di sini kedisiplinan siswa juga dapat dilihat jika siswa mau mengambil bahan atau mengambil alat. Seperti itu tujuan dari jendela sudut ini, karena nanti jendelanya pasti akan melihat ke dalam. Dan di ruang alat bahan ini terdapat alat dan bahan-bahan, yaitu ada lemari atasnya, dan ada meja untuk menaruh alat dan bahan. Nah, ventilasi untuk di ruangan alat dan bahan ini ada jendela tapi kecil di atas supaya tidak terlihat dari luar, hanya cuman untuk cahaya aja yang masuk. Dan kami tidak menggunakan banyak jendela di sini. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa alat yang ada bahan yang jika terkena sinar matahari itu bisa teroksidasi atau tereduksi. Jadi untuk meminimalisir, kami membuat ventilasinya itu sedikit. Nah, untuk di bagian belakang itu ada meja dan juga ada lemari atas untuk menaruh alat dan bahan. Misalnya alat-alat dan bahan-bahan yang nggak cukup di ruangan alat bahan bisa diletakkan di situ. Dan juga ada alat pemadam api jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan juga ada lemari asam yang mengarah langsung ke jendela agar
jika lebih safety lah. Kalau misalnya menggunakan asam kan itu kan menguap, jadi uapnya itu bisa langsung keluar. Nah, di bagian ruangan belakang itu kami buat full jendela untuk ventilasi keluar udara dan untuk cahaya masuk. Kenapa kami buat full? Kami mengikuti referensi dari Laboratorium Kimia Unimed yang membuat seperti ini, desain dari bagian belakang laboratoriumnya. Dan di situ kami buat meja berderet dan ada wastafelnya di dekat meja praktikum untuk memudahkan perhatikan menuang alat, menyuci alat, dan sebagainya. Nah, jadi seperti itulah desain laboratorium dari kelompok kami dengan mata kuliah pengelolaan lab. Apabila ada kekurangan dari desain ini atau dalam penyampaian saya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah melihat video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.